Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1053. Lian melihat buah seperti buah pir tumbuh di pohon di taman belakang, jadi dia mengulurkan tangan dan memetiknya, dan menggigitnya dengan suara, "Ah wow." Jangan bilang, buah ini punya nama, tapi lumer di mulut, manis dan enak. Yang penting setelah memakannya, kehangatan di perut bagian bawah berubah menjadi energi sejati untuk mengisi dantian yang kosong. Kiwi. Lian terkejut sesaat. Dia sudah makan banyak buah kiwi sebelumnya, dan bahkan menggunakan buah kiwi sebagai makanan kering ketika dia berada di Pulau Pemakaman Buddha. Saat ini, saya baru makan satu, dan saya yakin buah mirip pir di depan saya adalah sejenis buah kiwi, dan rasanya lebih enak daripada yang ada di Pulau Pemakaman Buddha. Bagaimana bisa? Lian keteringat tidak ada pohon buah kiwi yang ditanam di istana pulau. Penjelasan satu-satunya adalah pohon buah kiwi itu sama dengan pohon hias dan baru ditanam sebulan terakhir. Banyak sekali buah yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan, dan efeknya bagus sekali. Lian selesai menjelaskan bahwa dia hanya tahu bahwa memakan buah semacam ini baik untuknya, jadi dia tidak sopan saat ini. Dia menggerogoti satu buah dengan masing-masing tangan dan melemparkannya ke Wu Liuqi. Makan saja tidak cukup, Lian juga perlu mengambilnya. Dalam sekejap, semua buah di pohon buah kiwi dipetik bersih dan dimasukkan ke dalam gelang penyimpanan. Saat Lian sedang mencari pohon buah kiwi berikutnya, terdengar langkah kaki di taman, diikuti dengan teriakan marah. "Siapa orang ini? Beraninya kamu menyelinap ke istana pulau untuk mencuri buah ajaib. Buah ilahi." Lian diam-diam merasa geli karena orang-orang bodoh ini justru menganggap buah kiwi sebagai buah ajaib. Melihat pihak lain mengenakan baju besi perak, Lian tahu bahwa dia adalah penjaga perak, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, Ang Li adalah wakil komandan sebelum memasuki tanah pencerahan, dan pengawal perak ini harus mendengarkan perintahnya. Mungkin karena disadarkan oleh teriakan pengunjung, terdengar suara gaduh di taman belakang. Dalam sekejap mata, ratusan penjaga perak berkumpul di sini, dan ada juga tambahan penjaga lapis baja emas. Tampaknya taman belakang telah menjadi tempat penting baru di istana pulau, jika tidak, mustahil mengirim begitu banyak penjaga perak untuk menjaganya. Ah, itu wakil presiden. Seseorang mengenali Lian dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat. Lian melirik para penjaga lapis baja perak ini dan merasa sedikit aneh. Di masa lalu, pengawal perak hanya berada di tingkat ke-9 dari Sekte Bela Diri, tetapi lebih dari separuh pengawal perak di depan mereka telah mencapai tingkat pertama Raja Bela Diri. Hanya dalam 3 atau 4 bulan, pengawal perak secara kolektif telah mencapai terobosan. Lihat lagi pengawal emas itu, siapa lagi kalau bukan wakil komandan lainnya, Akira Musashi. Saat pertama kali bertemu, Musashi Ming tidak dapat mencapai Raja Wu tingkat pertama, dan dia selalu ingin menerobos ke Raja Wu tingkat kedua. Namun saat ini, budidaya Musashi Akira telah melonjak ke tingkat ketiga Raja Wu, dan tampaknya akan segera melonjak ke tingkat keempat Raja Wu. Saudara Musashi, selamat. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat begitu cepat. Lian menangkupkan tangannya dan tersenyum. Musashi Akira secara alami mengenali Lian. Di matanya, kultivasi Lian sangat tidak terduga sehingga dia bahkan tidak tahu seberapa tinggi dia. Melihat perkataan Lian, Musashi Akira tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman masam, "Saudara Li mengolok-olokmu." Menertawakan. Lian mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. "Kak Musashi, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kenapa aku mengolok-olokmu?" Musashi sangat jeli dan melihat wajah Lian serius dan tidak bercanda, jadi dia berseru kaget, "Saudara Li benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sekitar sebulan terakhir ini." Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja kembali dari tempat pencerahan, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar dalam sebulan terakhir." Begitu. Musashi Akira tampak tercerahkan, dan tidak bertanya mengapa Lian tinggal di tempat pencerahan begitu lama, atau bagaimana Lian keluar dari tempat pencerahan. "Apa yang terjadi bulan ini?" Lian bertanya. Musashi Akira melihat sekeliling dan berkata, "Sederhananya, perubahan serupa dengan apa yang kita lihat telah terjadi di seluruh dunia, dan sebagai hasilnya, banyak orang telah menerima banyak peluang." "Peluang? Bagaimana?" Lian bertanya. Musashi Akira menunjuk ke arah pengawal perak di sekitarnya dan berkata, "Saudara Li, menurut Anda bagaimana saudara-saudara ini dapat dengan mudah menerobos belenggu dan mencapai Raja Alam Bela Diri?" "Karena kiwinya." Lian bertanya balik. Melihat Musashi tidak mengerti, dia menambahkan, "Oh, itu buah ajaib yang baru saja kamu sebutkan. Aku makan sedikit." Musashi Akira memandangi pohon yang gundul itu dan merasa getir di hatinya. "Berapa banyak pil yang kamu makan?" Tentu saja Musashi Akira tidak berani menuduh apapun, karena dia melihat meskipun semua orang di sini bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan Ang Li. "Iya, kakak-kakak berhasil menerobos karena makan buah kiwi. Termasuk saya, jika saya tidak aneh, saya tidak akan bisa mencapai tingkat kultivasi saya saat ini." Tetapi, Musashi Akira menunjukkan kemurungan saat mengatakan ini, menghela nafas berat dan berkata, "Saat ini, dunia penuh dengan peluang yang tiada habisnya.
Saya tidak akan membicarakan hal lain, tapi mari kita bicara tentang istri Anda Miyamoto Xiaohe. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai alam yadi. Alam yadi. Lian sedikit ketakutan. Dia mengetahui tingkat kultivasi Miyamoto Xiaohe dengan baik. Jika dia tidak mendapatkan kesempatan tertinggi, bagaimana dia bisa mencapai alam yadi dalam waktu sesingkat itu? Apakah karena dia memakan buah aneh itu? Lian bertanya. Musashi Akira mengangguk dan menjawab dengan ringan, ya. Lian akhirnya mengerti kenapa Musashi Akira terlihat melankolis. Budidaya mereka yang awalnya jauh lebih rendah darinya tiba-tiba melonjak ke ketinggian yang tidak bisa dia hormati. Bagaimana Akira Musashi yang awalnya superior bisa menerima kenyataan ini? Dia mungkin sangat tidak bahagia dan sudah lama berpikir untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mencari peluang. Peluang tanpa akhir. Lian tiba-tiba mengerti mengapa Wu Liuqi tidak membiarkan dia tinggal di tempat pencerahan, tetapi bersikeras untuk kembali ke sini. Kini nampaknya dibandingkan dengan tempat pencerahan, terdapat lebih banyak peluang di dunia luar. Dengan banyaknya peluang, tentu saja ada lebih banyak masalah dan bahaya. Saudara Li, karena kamu sudah kembali, ikutlah denganku menemui Kaisar Pulau, saran Musashi Akira. Siapa Raja Pulau sekarang, pangeran tertua yang asli? Musashi berkata dengan frustrasi, tidak. Pangeran tertua menghilang 3 bulan lalu, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Pulau itu sekarang menjadi milik putri ketiga yang asli. Guyu, Raja Pulau. Ada beberapa hal mengejutkan hari ini. Siapa sangka gadis kecil yang bekerja sebagai pencuri di luar suatu saat akan mengambil posisi sebagai kaisar pulau dan menjadi kaisar wanita pertama di negara pulau tersebut. Sekarang dia tahu bahwa dunia telah mengalami perubahan yang tidak terduga, Lian tidak berniat tinggal di istana pulau. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan arti sebenarnya dari budak kegelapan yang dia inginkan di istana pulau. Namun, setelah mendengar bahwa Raja Pulau saat ini adalah Guyu, saya memikirkan persahabatan mereka dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Oke, kalau begitu ayo kita bertemu. Lian menjawab. Musashi Akira menghela nafas lega ketika mendengar ini. Jika Lian pergi sekarang, maka akan ada seluruh pohon buah kiwi yang hilang di halaman belakang, dan dia benar-benar tidak akan bisa berbisnis. Bab 1054. Lian berdiri di istana Kaisar Pulau dan memandangi Kaisar Pulau wanita pertama di negara pulau itu. Dia awalnya mengira Guyu akan mengenakan seragam suci ketika dia menggantikan Ratu Pulau, tetapi siapa sangka bahwa dia mengenakan seragam militer, dengan baju besi berwarna es dan pedang Kaisar Jiwa Es, tampak perkasa dan mendominasi. Lian hanya berdiri di sana dan menatap Guyu, tapi tidak memberi hormat. Para penjaga di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun, dan Guyu tidak mengeluh sama sekali. Semua orang tahu kalau Ang Li sangat kuat. Ketika seseorang berkuasa sampai batas tertentu, kekuasaan tidak berpengaruh di hadapannya. Kamu akhirnya keluar, kata Guyu. Yah, aku keluar. Lian menjawab dengan ringan dan bertanya. Apakah kamu sudah memasuki alam kekaisaran? Ya, saya telah sepenuhnya memahami teknik pedang Jiwa Es. Selamat. Lian memaksakan senyum. Mereka sudah 3 bulan tidak bertemu, dan mereka terlihat jauh lebih asing. Mungkin karena status mereka yang berbeda. 1 detik mereka berdua masih menyapa, dan detik berikutnya Guyu tiba-tiba terbang, dan pedang Kaisar Jiwa Es di pinggangnya keluar dari sarungnya dengan suara retak memancarkan udara dingin yang menggigit dan menyerang Li. Sebuah. Di istana, termasuk Musashi Akira, semua penjaga hanya ada di alam Raja Bela Diri. Begitu mereka melihat Guyu, yang merupakan seorang kaisar, bergerak, para penjaga segera mundur agar tidak terpengaruh oleh pertempuran antar kaisar. Desir, desir, desir. Guyusa menikam 3 pedang berturut-turut. Lian berdiri diam dengan kaki di tanah, tubuh bagian atas seperti pohon wilau bergoyang tertiup angin, dan dengan gesit menghindari ketiga pedang tersebut. Guyu tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan pedang Kaisar Jiwa Es di tangannya membentuk lingkaran di udara. Terjadilah ledakan. Gelombang dingin melanda, dan seluruh istana langsung membeku. Kemudian semua gelombang dingin terfokus pada satu titik dan menghantam Lian. Seperti istana, Lian juga membeku dalam sekejap. Namun, dengan suara pop, lapisan es yang menyegel es Lian langsung pecah dan berserakan di tanah. Terdengar suara benturan di aula, dan semua es jatuh ke tanah, lalu mencair. Guyu menyarungkan pedangnya dan mundur, matanya beralih ke Lian, dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan sedikit kekecewaan, kamu memang telah memasuki alam kekaisaran, dan tingkat kultivasi kamu masih lebih tinggi dari milikku. Lian tersenyum, memahami maksud Guyu. Guyu pasti mengira dia bisa mengalahkan Lian setelah memasuki alam kekaisaran, tapi dia tidak menyangka kekuatan Lian masih lebih unggul dari miliknya. Tanpa pelatihan alam reinkarnasi, Lian tidak akan menjadi lawan Guyu. Pada saat ini, alarm yang menusuk tiba-tiba berbunyi di Istana Sima, diikuti oleh Akira Musashi yang bergegas masuk dengan panik. Yang Mulia Kaisar Pulau, seseorang menerobos pertahanan dan masuk ke Istana Pulau lagi. Lian sedikit mengernyit dan memperhatikan bahwa Musashi mengucapkan kata, lagi, yang berarti bahwa orang-orang sering masuk ke sini akhir-akhir ini. Namun, kalau dilihat dari ekspresi tenang Guyu, dia pasti sudah terbiasa. Sebagai Ratu Pulau Perempuan, tentu akan banyak orang yang tidak puas dengannya, apalagi dunia telah mengalami perubahan dan beberapa orang dengan mudah mendapatkan kekuasaan tertinggi.
Tentu saja, mereka ingin menantang Guyu, Ratu Pulau Perempuan. Namun menurut Ang Li, ini adalah hal yang sangat bodoh. Kini dunia telah berubah, peluang ada di mana-mana. Maka Anda harus mencari peluang yang lebih tinggi daripada tinggal di istana pulau untuk memperebutkan kekuasaan. Karena kamu punya nyali untuk menerobos, kamu setidaknya berada di alam yadi. Kata Guyu dengan tenang. Cek, cek. Tawa aneh terdengar dari luar aula, dan kemudian seseorang berteriak keras. Gadis kecil, jika aku hanya memiliki alam yadi, aku tidak akan datang ke sini untuk mempermalukan diriku sendiri. Alam kekaisaran. Alis Guyu sedikit menegang, dan dia tampak sedikit terharu. Orang-orang di luar aula berteriak, ya, saya telah memasuki alam kekaisaran. Setelah jeda sebentar, dia berteriak keras lagi. Gadis kecil, jika kamu berakal sehat, serahkan tahtanya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aduh. Guyu menghela nafas pelan, karena kamu telah memasuki alam kekaisaran, aku akan melawanmu. Setelah jeda sebentar, Guyu melayang keluar aula seperti peri. Lian akhirnya mengerti kenapa Guyu memakai baju perang itu. Ternyata dia sudah menunggu pertempuran itu. Lian juga ingin melihat pertempuran antar kaisar, jadi dia mengikuti mereka. Saya melihat seseorang melayang di udara, dengan sepasang sayap besar tumbuh di punggungnya. Wajahnya seperti nila, rambutnya seperti cinabar, matanya menonjol, giginya menonjol dari bibirnya, dan dia sedang memegang tongkat emas di tangannya. Aku pergi. Lian kaget saat melihat orang ini. Bukankah ini Lei Zhenzi dari mitos? Lei Zhenzi datang ke negara kepulauan dan ingin bersaing memperebutkan tahta. Batuk. Lian terbatuk ringan untuk menyembunyikan emosinya, mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya bukanlah Lei Zhenzi. Dia mungkin terlihat seperti Lei Zhenzi setelah memakan sejenis buah yang aneh. Namun, karena pihak lain bisa menerobos ke ranah kekaisaran, dia pasti luar biasa. Lei Zhenzi pertama-tama menatap Guyu, lalu memperhatikan Lian dan Wu Liuqi ketika dia mendengar suara batuk, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mungkin melihat bahwa Lian juga merupakan penguasa alam kekaisaran, jadi dia ragu-ragu, tetapi masih bersikeras untuk tetap tinggal untuk melawan Guyu. Tampaknya dia sangat percaya diri, atau memiliki rencana cadangan untuk memastikan dia lolos tanpa cedera. Aku, Lei Yu, tolong minta teman ini untuk tidak ikut campur dalam pertarungan antara aku dan gadis ini. Kata Lei Yu sambil menangkupkan tangannya ke Lian. Lian mengangkat bahunya dan berkata bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Lei Yu akhirnya merasa nyaman dan menatap Guyu lagi. Ketika Guyu keluar dari istana, dia tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, dia langsung mengeluarkan pedang kaisar jiwa es, menggambar lingkaran di udara dan menyerang Lei Yu di udara, menggunakan gerakan yang sama seperti yang baru saja dia lawan dengan Lian. Udara dingin menerpa, tapi Lei Yu, yang berada di udara, memasang ekspresi sarkastik di wajahnya dan memukulkan tongkat emas di tangannya ke dalam kehampaan. Hanya ada ledakan, dan kilatan petir menyambar di kehampaan, mengubah udara dingin yang menekan menjadi ketiadaan. Wajah Guyu menjadi gelap. Lian juga terkejut, Lei Yu ini benar-benar mampu dan bisa mengendalikan guntur dan kilat. Tubuh Guyu bergerak, seperti putri kaisar jiwa es yang pertama kali dilihat Lian, dengan sosok anggun dan menari pedang kaisar jiwa es di tangannya. Dalam sekejap, suhu seluruh bumi turun tajam, seolah-olah tiba-tiba terjadi musim dingin. Musashi tahu bahwa para penjaga telah mengambil tindakan pencegahan dan mundur ke istana untuk bersembunyi. Lei Yu di langit akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia melambaikan tongkat emas di tangannya, dan sambaran petir jatuh dari langit menuju Guyu. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Tampaknya Lei Yu terlihat sangat galak, sedangkan Guyu sangat lemah, namun nyatanya Lei Yu baru saja memasuki alam kekaisaran, dan tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah daripada Guyu. Ada juga senjata yang digunakan kedua pria tersebut. Meskipun tongkat emas di tangan Lei Yu bukanlah benda fana, ia jauh lebih rendah daripada pedang kaisar jiwa es yang dipadukan dengan teknik pedang jiwa es. Oleh karena itu, pertarungan keduanya tidak berlangsung lama. Setelah Lei Yu menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Guyu, dia melakukan tipuan dan mundur ke udara. Bab 1055. Gadis kecil, jangan berpuas diri. Aku minum terlalu banyak tadi malam dan tidak makan pagi ini. Aku tidak punya kekuatan dan merasa tidak enak badan. Bukannya aku bukan tandinganmu. Tunggu saja aku. Saat aku kembali dan memiliki cukup makanan dan minuman, aku bisa istirahat beberapa saat sebelum kembali untuk melawanmu. Lei Yu meraung di udara, mengepakkan sayapnya dan langsung melarikan diri. Lian menggelengkan kepalanya dan mencibir. Orang ini melarikan diri ketika dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia masih harus mengucapkan beberapa kata manis, dan mengapa kata-kata itu terdengar sangat canggung. Namun kecepatan terbangnya cukup cepat. Lian kini telah menembus tubuh penguasa iblis Buddha tingkat 9, tetapi sepasang sayap di belakang punggungnya tidak banyak berubah. Kecepatan teleportasinya masih sama seperti saat dia berada di tingkat ke-8 Buddha tubuh Tuan Setan. Selain itu, sepasang sayap tersebut hanya bisa digunakan untuk teleportasi jarak pendek dan tidak bisa terbang dalam waktu lama. Ini satu-satunya hal yang membuat Ang Li tidak puas. Setelah melihat sepasang sayap Lei Yu, Lian mendapat ide untuk memperbaiki sepasang sayap di punggungnya. Dalam pertarungan, kecepatan juga menjadi kunci kemenangan.
Jika benar-benar diperlukan, jika Anda terbang cukup cepat, itu juga merupakan jaminan untuk melarikan diri. Musashi Akira dan yang lainnya bersembunyi di aula untuk mengamati. Ketika mereka melihat Lei Yu melarikan diri, seseorang segera berteriak, cepat kejar, jangan biarkan orang itu melarikan diri. Lupakan saja. Gu Yu berbalik dan berkata. Meskipun Lei Yu baru saja pergi, pada saat Musashi Akira dan yang lainnya ingin mengejarnya, dia mungkin sudah melarikan diri dari istana pulau dan tidak ada cara untuk menangkapnya. Tolong tunggu aku di sini. Setelah Gu Yu mengatakan ini, dia memasuki aula. Setengah jam kemudian, Lian dan Gu Yu, yang telah berganti pakaian putih, bertemu lagi di pavilion di luar istana. Meja batu itu penuh dengan makanan dan anggur, dan Lian tidak sopan, duduk di sana sambil makan dan minum. Dagingnya sangat biasa, tetapi anggurnya terbuat dari buah kiwi, dan memiliki efek tonik yang luar biasa setelah diminum. Gu Yu bersedia menjamu Lian dengan anggur buah kiwi, yang menunjukkan betapa dia menghargai Lian. Setelah minum dan makan, Lian tersenyum pada Gu Yu dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Gu Yu tersenyum tipis, sangat menawan, dan berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda masih bersedia tinggal dan mengabdi di istana pulau? Tentu saja posisi wakil kepala pengawal jelas tidak cocok untuk Anda. Awalnya, saya ingin menyerahkan korps penjaga kepada Anda, tetapi sekarang tampaknya itu tidak cocok. Biarkan Akira Musashi mengambil alih, dan saya akan mengatur identitas yang cocok untuk Anda. Selama Anda bersedia untuk tinggal, saya dapat menyetujui permintaan apapun yang Anda buat. Petik 2. Sebelum Lian sempat berbicara, Akira Musashi yang berdiri di sampingnya segera berlutut di tanah. Tidak, Kaisar Pulau. Saya telah mencapai usia tua, dan sungguh tidak cocok bagi saya untuk tinggal di istana lebih lama lagi. Saya juga ingin meminta Kaisar Pulau untuk mengizinkan saya pensiun dari jabatanku dan pulang ke kampung halamanku untuk pensiun. Saat Gu Yu mendengar ini, alisnya menegang. Lian diam-diam juga menganggapnya lucu. Bicara tentang Musashi Akira. Dibandingkan dengan tim aslinya, dia sudah jauh lebih muda. Nyatanya, Musashi punya ide untuk meninggalkan istana pulau besok pagi untuk mencari peluang. Ia baru saja menyaksikan pertarungan antara dua master setingkat kaisar, yang memperkuat pikirannya. Jika tidak, jika Anda terus tinggal di istana pulau, budidaya Anda akan sangat terbatas bahkan jika Anda bisa melangkah lebih jauh. Semakin banyak master di luar, siapapun bisa masuk ke istana pulau seperti hari ini. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Gu Yu ingin dia menggantikan tim, dia buru-buru mengusulkan gagasan untuk mengundurkan diri. Gu Yu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, tapi dia tidak memaksanya untuk berhenti. Dia berkata, mari kita bahas masalahmu nanti. Terima kasih, Raja Pulau, atas kebaikanmu. Akira Musashi diam-diam menyeka keringat akibat gugup. Gu Yu mengabaikan Musashi Akira dan terus menatap Lian dan bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu aku akan tinggal? Lian bertanya. Aduh. Gu Yu menghela nafas pelan, mengetahui bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Lian, jadi dia berubah pikiran dan bertanya, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apa rencanamu selanjutnya? Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja kembali dari tempat pencerahan. Dunia luar telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui, jadi saya tidak punya tempat yang jelas untuk pergi. Sebentar. Gu Yu berkata, karena kamu belum punya rencana apapun, aku bisa menunjukkan caranya. Oh. Lian memandang Gu Yu dengan penuh minat. Gu Yu meminta Musashi Akira untuk mengambil tablet, membuka antarmuka dan menyerahkannya kepada Lian dan berkata, Gunung Fuji juga telah mengalami perubahan. Konon pohon keramat telah tumbuh di kawah. Pohon keramat itu seharusnya menghasilkan buah dalam beberapa hari ke depan. Buah ajaib telah hadir, dan banyak orang yang ingin mendapatkannya, jadi Anda bisa mencoba keberuntungan Anda. Lian dengan hati-hati melihat informasi yang ditampilkan di tablet. Memang ada pohon yang tumbuh di kawah Gunung Fuji. Kelihatannya agak mirip pohon sakura, namun tingginya luar biasa. Ditutupi dengan bunga berwarna merah menyala dan memancarkan suhu tinggi yang aneh sehingga tidak dapat diakses oleh orang. Konon ada monster di kawah Gunung Fuji. Setiap kali seseorang ingin mendekati pohon buah aneh ini, mereka akan diserang oleh monster tersebut dan jatuh ke dalam gunung berapi dan mati terbakar. Pohon buah kiwi memancarkan panas, dengan monster menunggu. Kedua poin ini sangat menarik perhatian Ang Li dan membuatnya ingin pergi mencari tahu. Meskipun kami masih belum tahu apa yang akan dihasilkan pohon buah kiwi ini, kami dapat menjamin bahwa ini pasti sebuah kebetulan, dan suhu yang tinggi berhubungan dengan api, yang dapat meningkatkan kekuatan api merah Phoenix. Yang lain takut dengan suhu tinggi, tapi Lian tidak takut. Ketika saatnya tiba, dia dapat dengan mudah menangkapnya dengan melepaskan api merah Phoenix. Ketika Gu Yu memberitahu Lian tentang hilangnya itu, dia mungkin mempertimbangkan hubungan antara Qian Liefeng dan memberikan bantuan. Terima kasih. Lian mengembalikan tablet itu dan kemudian bertanya, bagaimana denganmu, apakah kamu berencana untuk tinggal di kompleks istana ini dan menjadi raja pulaumu? Alis Gu Yu sedikit menegang, seolah dia tidak mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Faktanya, tujuan Gu Yu selama bertahun-tahun adalah membunuh ayahnya, tetapi sekarang mantan kaisar pulau itu benar-benar mati di tangannya, dia kehilangan semangat untuk hidup.
Izinkan saya mengingatkan Anda, ada peluang tak terbatas di luar sana. Jika Anda tidak berhenti bergerak maju, cepat atau lambat posisi Raja Pulau akan digantikan oleh orang lain. Tubuh Guyu sedikit gemetar, seolah tersentuh oleh kata-kata ini. Oke, aku tidak akan banyak bicara dan mengucapkan selamat tinggal. Lian menangkupkan tangannya dan berbalik untuk berjalan keluar istana pulau. Karena istana pulau tidak lagi sama seperti dulu, dan Lian tidak ingin menakut-nakuti orang dengan terbang melewati tembok, jadi dia berjalan saja. Tak lama kemudian Musashi Akira berhasil menyusul Ang Li. Ada apa? Lian kembali menatap Musashi Akira. Musashi Akira ragu-ragu dan mengeluarkan sebuah kartu kecil dari tubuhnya, menurutku Xiaohe tetaplah istrimu. Kamu mungkin ingin bertemu dengannya. Ini nomor teleponnya. Miyamoto Xiaohe. Orang seperti Ang Li tidak lagi terikat oleh hukum biasa, namun ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan, seperti hubungan dengan Miyamoto Xiaohe. Bab 1056. Rumah Musashi. Lian berdiri di depan pintu dan melihat ke pintu yang megah. Sebagai menantu dari klan Musashi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Musashi, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk. Ketika dia memberitahu penjaga keamanan namanya dan mengklaim bahwa dia adalah suami Miyamoto Xiaohe, dia dicurigai dan mengira dia pembohong. Tak heran jika Miyamoto Xiaohe kini berada di alam Yadi, dan statusnya dalam keluarga Musashi berada di urutan kedua setelah sang patriark sendiri. Di mata orang biasa klan Musashi, Miyamoto Xiaohe seperti seorang dewi. Tentu saja tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa dia adalah suami Miyamoto Xiaohe. Hei, kamu pembohong, kenapa kamu masih berdiri di sana dan tidak pergi? Penjaga keamanan adalah seorang pemuda di bawah 20 tahun dan anggota klan Musashi. Menjadi penjaga gerbang adalah semacam pengalaman baginya di dalam klan. Saat ini, penjaga keamanan meletakkan satu tangan di pinggangnya dan melambaikan tongkatnya dengan tangan lainnya. Dia sangat sombong dan menganggap Lian sebagai pencuri. Benar-benar mata anjing yang memandang rendah orang lain. Lian awalnya tidak ingin mempermalukan penjaga keamanan kecil, tetapi pihak lain bertindak terlalu jauh. Jika Anda menyebut saya pembohong, maka Anda pembohong. Mengapa Anda harus menambahkan kata kematian di depannya? Lian dianggap sebagai orang yang terpelajar dan belum terlalu marah. Dia tersenyum dan berkata, adik, izinkan saya menggunakan telepon Anda. Saya dapat menelepon Miyamoto Xiaohe untuk membuktikan bahwa identitas saya benar. Penjaga keamanan itu mencibir, dasar pembohong, apa menurutmu aku bodoh? Apakah Anda ingin memegang ponsel saya dan berpura-pura menelepon, lalu berbalik dan lari untuk mencuri ponsel saya? Apa, kamu ingin merampokku jika kamu tidak bisa menipuku? Saat dia mengatakan itu, penjaga keamanan mengayunkan tongkatnya dan memukul Lian. Keluar dari sini, atau aku akan menghancurkanmu sekarang. Hai, pengawas ini. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak mengambil tindakan, tetapi Lian menjadi sangat marah saat melihat pihak lain mengambil tindakan. Astaga! Sebelum penjaga keamanan sempat bereaksi, dia dijatuhkan ke tanah oleh Lian dan berjuang untuk bangun. Ini karena Lian harus berbelas kasihan, jika tidak, dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, tidak akan ada kemungkinan nyawa pihak lain ditampar. Wu Liuqi di samping tampak sedikit sombong. Jika bukan karena instruksi Lian, dia pasti sudah lama masuk ke rumah Musashi, jadi dia tidak akan membuang waktu di sini. Puan, menurut saya, tidak perlu bersikap sopan kepada keluarga Musashi. Anda cukup menunggu di sini sementara saya masuk dan memanggil pria bernama Xiaohe itu, kata Wu Liuqi. Berdasarkan budidaya Wu Liuqi, jika dia ingin masuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lian menjawab sambil mencari ponselnya pada penjaga keamanan, lupakan saja, kita adalah pasangan, jadi mari kita selamatkan mukanya. Ponselku. Kamu perampok, tunggu saja aku. Kakakku akan keluar nanti dan membunuhmu. Penjaga keamanan tergeletak di tanah dan tidak jujur. Diam. Lian menjentikkan kepala penjaga keamanan itu dengan jarinya, dan segera sebuah benjolan besar menonjol, menyebabkan penjaga keamanan itu menjerit kesakitan. Setelah menghubungi nomor yang diberikan oleh Akira Musashi, telepon berdering hampir 40 detik sebelum dijawab, dan suara Miyamoto Xiaohe keluar dari telepon. Wei Hao. Aku. Lian hanya menjawab dengan satu kata. Itu kamu. Di mana kamu? Terdengar di telepon bahwa Miyamoto Xiaohe menjadi sangat bersemangat. Lian menjawab, tepat di depan pintu rumahmu. Keluarlah dan jemput aku. Oke. Tunggu saja, aku akan segera keluar. Miyamoto Xiaohe berkata dengan gugup, dan ada yang tidak beres. Faktanya, setelah Akira Musashi putus dengan Ang Li, dia secara pribadi menelepon Miyamoto Xiaohe dan mengatakan bahwa Ang Li mungkin akan mendatanginya. Miyamoto Xiaohe hanya tidak menyangka Lian akan datang, jika tidak akan ada sedikit pun penjaga keamanan yang menyebabkan masalah. Miyamoto Xiaohe keluar dengan sangat cepat, melompati tembok dan melompat keluar dari pintu. Begitu dia melihat Lian duduk sebagai penjaga keamanan, wajahnya menjadi gelap, dan dia tahu bahwa tebakannya benar, sesuatu telah benar-benar terjadi. Penjaga keamanan kecil itu tidak menyangka bahwa Miyamoto Xiaohe, yang dianggap sebagai dewi, benar-benar keluar dan begitu dekat dengannya, itu hampir seperti mimpi. Namun, penjaga keamanan kecil ini juga melewatkan sesuatu, dia masih belum memahami hubungan antara Ang Li dan Miyamoto Xiaohe, dan dia masih terlihat sedih dan menangis.
Puan Xiaohe, pencuri kecil ini berpura-pura menjadi suamimu dan mulai memukuli orang setelah aku menghentikannya. Kamu harus segera memberinya pelajaran. Diam. Miyamoto Xiaohe berteriak dingin, lalu membungkuk dan memberi hormat kepada Ang Li. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas nama klan Musashi. Klan Musashi sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Lian tertawa dengan nada menghina. Apa yang disebut tidak adanya kebencian hanya bergantung pada kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, dengan tingkat kultivasi Miyamoto Xiaohe saat ini di alam yadi, akankah klan Musashi mengenalinya sebagai menantu dari keluarga Musashi? Dia pasti sudah lama dibunuh dan dibungkam. Bukan berarti klan Musashi belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ya, Xiaohe benar sekali. Klan Musashi sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Li, dan bersedia melakukan apapun yang mereka bisa untuk Tuan Li. Seorang lelaki tua berambut putih namun energi keluar di bawah pengawalan beberapa orang. Dia menundukkan tangannya kepada Lian dengan sangat sopan dan berkata sambil tersenyum. Saya Musashi Zetsu, pemimpin klan Musashi saat ini. Sampai jumpa. Ini dia Tuan Li. Kepala klan Musashi keluar untuk menyambutnya secara pribadi, yang menunjukkan betapa dia menghargai Lian. Bahkan Miyamoto Xiaohe membungkuk dan memberi hormat ketika dia melihat sang patriark. Lian hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Baginya, pihak lain hanyalah seorang kaisar Asia, tidak ada apa-apa. Musashi Juexin seperti cermin yang terang. Dia bisa melihat sekilas bahwa Lian adalah orang kuat di alam kekaisaran, jadi dia tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan keluarga Musashi, saya bersedia meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Li. Musashi Zetsu melirik penjaga keamanan kecil di bawah pantat Lian sambil berbicara, takut Lian akan menyalahkan keluarga Musashi atas kejadian ini. Lian bukanlah orang yang berpikiran sempit, dia berdiri dan berkata, Xiaohe, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Mari kita wawancara di sana. Miyamoto Xiaohe berpikir sejenak dan berkata, tidak peduli apa tujuan Lian datang kepadanya, dia tidak bisa ditolak masuk ke pintu rumahnya, bukan? Selain itu, merupakan hal yang baik bagi keluarga Musashi untuk berteman dengan ahli setingkat kaisar. Musashi Zetsu juga berkata di sampingnya, saya mendengar bahwa Tuan Li baru saja kembali dari tempat pencerahan. Saya telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan anggur encer untuk membersihkan debu untuk Tuan Li. Saya juga mengundang Tuan Li ke datang dan nikmatilah. Lian menepuk keningnya dan memasuki rumah Musashi di bawah kepemimpinan Musashi Zetsu dan Miyamoto Xiaohe. Penjaga keamanan kecil yang menghalanginya sebelumnya tercengang, dan dia bahkan lebih ketakutan. Yah, alangkah baiknya jika kamu bisa menjamin hidupmu. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar suami Tuan Xiaohe? Penjaga keamanan itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Bersambung.